macet cuy. Jadi gue sambil cerita aja ya. Jadi gue dapet nih mobil itu awal tahun 2020 lah. Tahun 2020. Daripada bosan macet kan, kita cerita-cerita dulu aja. Jadi dapat ini mobil tahun 2020. Kalau misalnya perawatan, kekurangan dan kelebihan ya, kalau misalnya kekurangan pasti ya lebih boros lah ya daripada mobil lainnya. Kalau misalnya boros apa enggak sih ya tergantung. Kalau bilang tergantung kaki enggak juga sih ya, soalnya gue pernah pakai yang Matic sama pakai yang manual ini, kurang lebih sama sih apa itu namanya, konsumsi BBM-nya. Waktu itu gua kalau Dalkot biasanya dapat 17, 18 lah. Itu Dalkot yang udah parah banget macetnya. Kalau misalnya udah parah banget bisa sampai 16,7. Nah, kalau misalnya luar kota ini nih serunya nih. Luar kota waktu itu gua ke Bandung bisa dapat 112 atau 13, men. Gila. Irit banget. Jadi gua waktu itu isinya Pertamax full dari rumah gue di Bekasi. Jadi gue ngisi di Bekasi full, ke Bandung muter gue main di Bandung tuh 3 hari 2 malam. Sampai sini tuh masih setengah tangki cuy, asli. Jadi irit banget. Terus yang ngomongin perawatan, kalau perawatan mobil ini tuh gue paling yang pertama itu ini nih, apa namanya, motor windownya. Jadi waktu itu motor windownya udah waktunya ganti kayaknya. Jadi kayak pernah diservis gitu sama orang sebelumnya, tapi cuma di servis doang, kagak diganti sama dia. Nah jadi pas gue lihat udah bongkaran gitu. Nah ya jadi gue ganti itu yang pertama. Soalnya pas pertama kali gue ngambil tuh ketahuan macetnya waktu gua bayar tol cuy. Jadi pas gua bayar tol, gua buka kan, set sampai turun sampai habis tuh. Pas gua bayar, anjir kagak bisa naik dong cuy. Ya udah, akhirnya untungnya tuh udah masuk tol Bekasi Barat sampai rumah gua kagak pakai AC tetap kan, nggak pakai ini, nggak nutup jendela. Lu tau sendiri kan Bekasi gimana, udah banyak truk, banyak apa segala macem. Gimana waktu itu malam kan, jamnya truk ke Bantar Gebang tuh pada lewat ya, bawa sampah segala macem lah. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tadinya mobil tuh tenggelam abis cuy. Jadi dia kayaknya pernya tuh dipotong sekitar 2 ulir kali ya. Jadi tuh ambles banget mobilnya. Jadi kalau misalnya lewat polos tidur gesrok udah nggak ada ini dah, udah nggak ada ini sahabat-sahabatnya lagi sama jalanan Bekasi. Nah tuh akhirnya setelah itu nggak gua apa-apain, masih gua pakai aja. Yang penting pelan aja, pokoknya lewat polos tidur pelan ya. Sampai akhirnya dek depan gua copot di jalan di Kuningan. Itu gara-gara waktu itu kan yang kalau misalnya lo sering lewat Kuningan tuh, jadi yang jalan yang di bawahnya apa sih namanya itu ya, LRT itu kan suka rusak banget tuh. Nah di situ mobil gue udah pelan banget, gesrot ya kan. Gue nggak sadar kalau misalnya itu copot, tapi jelas udah kenceng banget, druk kayak gitu. Nah pas udah gesrot sampai rumah gue baru sadar, lah kok dek bawah gue hilang. Nah dek yang masterpiece ini kan sebenarnya kan apa namanya, terbuatnya tuh dari plastik. Kalau misalnya yang tahun 93 ke bawah itu yang masih besi. Nah kalau yang 93 ke atas, 93 ke 9 berapa ya, pokoknya setelah facelift itu dia udah udah pakai plastik. Nah makanya gue cari-cari tuh barangnya rada susah juga tuh. Akhirnya ketemu, gue pasang lagi. Setelah itu rusak apa lagi ya? Paling gue bukan rusak sih, paling beresin kaki kayak ball joint waktu ya ganti lah segala macem.
arem-arem gue ganti. Terus apa lagi ya? Pokoknya tuh gue keseringannya servis dah. Kalau misalnya masalah mogok, overheat, alhamdulillah sih belum pernah sih gue. Oh iya, sama ini dinamo starternya waktu itu udah lemah. Dinamo starternya itu gue nggak tahu lemah, nggak tahu kabelnya yang kendor ya. Jadi waktu itu gue di daerah udah deket rumah sih, di Kemang Pratama. Gue nongkrong sama bini gue, pas gue parkir, pas mau nyalain, kagak bisa nyala. Ya udah, akhirnya gue nelpon, di situ ada tukang dinamo starter, gue suruh datang. Pas gue lihat emang tuh pas kenyolok dinamo starternya tuh kayak kabelnya kayak kendor gitu. Jadi pas gue nggak tahu gimana, pokoknya ya udahlah, gue pengen beres aja, gue ganti dinamonya doang. Nah gue ganti dinamonya doang, terus udah tuh aman lagi sampai sekarang. Sampai sekarang udah aman. Sama gue tambahin jumper, jadi sekiranya di stop kontak ini macet, jadi di jumpernya tuh langsung gue di sini asal ready, langsung gue puncep aja tuh di aki tuh, nyala mobil. Nah terus servis. Nah untuk servis biayanya tuh ya, ini yang keren banget menurut gue. Jadi untuk mobil ini servis segala macam nih yang gue rinciin ya. Servisnya itu udah ganti oli, ganti busi, ganti filter udara, ganti filter bensin, filter oli udah termasuk lah ya. Filter oli, terus sama ongkos. Apa lagi? Udah itu doang kayaknya. Tadi busi udah disebut ya. Nah pokoknya itu cuma 1,4 cuy. 1,4 asli, 1,4 di Kurnia Jaya Blok M. Nah lu tuh kalau misalnya mau servis ini mobil E220, 1,4 servis rutin. Asli, kagak bohong gua. 1,4 itu gua di Kurnia Jaya itu dari 2020 sampai sekarang 2022 itu udah servis 4 kali. Jadi gue udah jalan sekitar 20 kilo lebih. Jadi gue servis tiap 5.000 tuh. Dia bilang tiap 5.000 servis, ya udah servis aja. Nah terus lagi, oh gue sempat ganti ban cuy. Ganti pelek. Jadi waktu itu ban gue udah habis. Gue takutnya kalau gue ganti ban, gue kepengen pelek nih. Nah ya udah gue ganti peleknya ya sekalian. Gue waktu itu pernah ganti pelek Brabus monoblok 2 yang 18 inci cuy. Waktu itu gue dapat harganya masih murah nih. Waktu itu berapa? Dapat 21. Gue dapat 21 tuh tahun 2021. Enggak, tahun 2020 akhir. Tahun 2020 akhir tuh gue pakai Brabus monoblok 2. Nah, ya kan? Gue pakai itu. Ternyata pas gue colok, kan mobil gue ceper batu tuh kan. Pas gue colok macet cuy, mepet bat fender, kagak bisa jalan mobil gue. Ya udah akhirnya gue tinggiin itu, nambah karet. Pakai karet aja sih, pernya masih gue pakai per yang lama. Nambah karet. Nah yang belakang kagak dapet. Pas gue pasang karet masih tenggelam juga. Akhirnya gue ganti per di situ. Kalau nggak salah itu pernya punya W210 apa ya? Apa punya Mercy yang lain yang gue lupa. Nah jadi pas gue ganti per tuh ya udah aman. Gue setel 2 jari di Hasan Per, itu di Blok M juga. Pas gue colok, wih gila cakep banget cuy. Kayak semok banget gitu belakangnya kalau lihat dari belakang. Nah pas gue pakai kan tuh aman nih, diajak muter-muter Blok M aman. Ke jalanan Bekasi. Nah mamam tuh jalanan Bekasi. Pas sampai jalan Bekasi, anjay, gesrot cuy. Parah, gesrot. Akhirnya, tapi kan dari awal tuh gua ngambil di mobil, fendernya udah di-roll sama dia. Kayaknya udah pernah pakai pelek gede juga dia. Ada pelek ganti lah, pokoknya pelek bukan pelek bawaannya. Nah begitu gua pakai, anjir gesrot cuy.
Akhirnya gue diemin aja tuh sampai akhirnya fender depan tuh melengkung cuy, anjir. Fender depan melengkung, nggak melengkungnya nggak parah sih, cuman ya jadi agak keriting gitu, jadi agak nimbul gitulah karena kebentuk sama bannya. Akhirnya gua ini kan, aduh, mau gua substitusi tapi gue bingung kan mau ganti pelek apa ya. Gue dari dulu emang pengennya peleknya Brabus Monoblok 2 tuh. Kalau bisa dapat Brabus Monoblok 1 gua ambil tuh. Masalahnya barangnya kagak ada, susah banget nyarinya. Terus udah gitu sempet akhirnya pas di jalanan tuh dari arah BSD, gue pernah jalan dari arah BSD sampai ke masuk Jor nih. Masuk Jor itu gue nggak tahu bannya kurang angin atau gimana ya. Jadi ini cuy apa namanya pecah ban gue pecah, padahal tuh ban masih tahun 2020 tuh. Ban masih tahun 2020. Apa namanya, akhirnya ban gue pecah kan. Pas ban gue pecah ya tengah jalan lagi, apa gue minggir dulu. Minggir tuh udah jam 10 kali ya, jam 10 malam. Akhirnya gue ini nih telepon temen gue, tolong ini dong apa namanya, bantuin gue isiin angin kan. Begitu diisiin angin, oke. Soalnya ban serep gue anginnya agak kurang, soalnya masih ban bawaan tuh, nggak pernah gue cek juga, begonya itu. Nah setelah gue isi angin, pas dicolok bautnya beda, wadaw, bautnya beda cuy, asli. Jadi bautnya yang punyanya awalnya itu rada panjang. Nah pas gue pakein Brabus Mono 2 ini, itu bautnya pendek. Jadi pas dicolok kok kagak muter-muter nih, kagak nyangkut-nyangkut. Taunya baut ya kependekan. Akhirnya gue bermalam di tol, balik subuh gue ngambil baut dulu di Bekasi, anjay. Deh itu beres. Setelah itu apa ya? Kayak permasalahan di mesin kagak ada ya. Permasalahan di mesin nggak ada sih gue. Transmisi, apalagi transmisi gue manual. Nah AC ini yang terakhir nih ya. AC itu kemarin gue apa namanya, sebenarnya kompresor aman, terus kondensornya juga aman, segala macam, kipas nyala berfungsi dengan baik. Tetapi yang kena itu adalah di ekspansinya bocor. Nah pas ekspansinya bocor, gue bingung tuh tadinya lah. Ini tadinya awalnya cuma kompresor nyala, terus lama-lama kok kagak nyala sama sekali ya kompresor. Kalau misalnya kompresor macet kan tek gitu, kalau misalnya lu nyalain AC pasti gesekan sama fan beltnya tuh. Nah kalau misalnya ini enggak, kompresor kagak nyala sama sekali. Gue bingung kan, ini apa ya mobil gue ya, apa waktu ganti kompresor. Soalnya pas pertama kali gue beli ini, ngambil di mobil itu tuh apa namanya, kompresor emang udah ngorok, ya udahlah. Tapi ini AC masih dingin, gue pakai yaudah mas, pakai terus mas sampai ya sampai ada waktu lah buat mengganti kompresor ini. Nah begitu gue bilang, wah mungkin today is the day nih ganti kompresor kan. Bilang ganti kompresor, sekarang kompresor yang bukan copotan ya yang buat W124 lah, bukan yang Jepangan ya. Itu harganya sekitar 5-6 jutaan sekarang nih, kalau gua nggak salah ya, 5-6 jutaan. Itu kompresornya doang, belum sama pasang segala macam. Nah pas gue bilang waduh, tapi kebetulan gue lagi ada nih, cuman ya kalau misalnya bukan kompresor rusak kenapa harus diganti kan. Akhirnya gue cek dulu, ekspansinya bocor, akhirnya ekspansi ganti. Tapi ini diganti punya W202 ori bintang. Nah gue ganti, aman sampai sekarang. Gila nih, AC lebih dingin dari sebelumnya. Mungkin dulu juga apa namanya, agak bukan kurang dingin sih, maksudnya nggak sedingin ini. Itu tuh karena ini kali ya, karena ekspansinya udah apa namanya,
udah ada yang mampet apa gimana, gue nggak ngerti dah. Ada ganti tuh. Nah, permasalahan ganti ekspansi ini agak ribet karena dia bawaannya pakai pakai baut 3 apa baut 3 kalau nggak salah. Nah, jadi diganti gitu sama ini yang pas dicopot udah dol. Wah, gerinda udah dalam situ. Gerinda pokoknya dalam di dekat-dekat ecu situ deh. Ecu copot dulu segala macem biar aman kan gerindanya. Pasang. Udah aman. Apalagi ya? Apalagi ya? Udah sih. Gak ada lagi kayaknya. Oh iya, sekarang udah gue ganti nih bannya. Soalnya pas habis bannya meledak itu di jalan tol, trauma gue pakai ban tipis. Waktu itu gue profilnya padahal nah ini yang kocak juga nih, profil ban gue yang Brabus monoblok 2 itu dia kan peleknya lebar 9,5 ya. Gue pakai profil bannya itu lebar 225, tebelnya 40, anjir narik banget. Mungkin itu juga yang kali yang bikin cepet rusak ya. Waktu itu gue juga baru pengalaman pertama pakai ban kayak gitu sih, ban narik gitu. Jadi ternyata harus dicek tiap hari ya kayaknya. Gue sih ceknya tiap minggu sih gue ngeceknya. Kebetulan waktu itu gue lagi jalan perjalanan jauh kan, gue mau ke BSD tapi muter sampai Ancol segala macem. Jadi mungkin habis di situ kali, gue ngerti juga deh. Terus udah nggak ada lagi. Udah dah, pokoknya enak dah pakai mobil ini. Gue pernah ke Kuningan juga pakai mobil ini. Nanjak dago aman, udah dago nanjak jalan-jalan kecil aman. Pokoknya kalau misalnya buat lu yang mau coba mobil ini, oke deh. Menurut gue nggak ada komplain deh gue. Kalau dulu dapat barang yang bagus ya, gue juga nggak tahu nih barang gue bagus apa enggak, soalnya gue nggak ada perbandingan juga. Tapi kalau misalnya dibandingin dulu gue pernah ditebengin sama mobilnya dia, kayaknya orang legal deh. Jadi dia mobilnya tuh E320 W124 Sportline cuy, anjir kacau. Halus banget mesinnya ya. Emang mesin 6 silinder beda sih sama mesin 4 silinder kan. 6 silinder tuh halus banget. Nariknya juga, wih. Nah, oh iya, ngomong-ngomong keunikan nih mobil nih. Jadi kalau misalnya lu mau nyeting kayak misalnya lu mobil Jepang tuh kan biasanya ada, bukan mobil Jepang doang sih, mungkin mobil biasanya itu kan ada pengaturan suhu ya, pengaturan suhu sama pengaturan fan di AC-nya. Nah kalau di ini, fan-nya bisa diatur, tapi suhunya tidak bisa. Suhunya lu pol dingin. Jadi kalau misalnya lagi hujan gitu, atau kalau lu lagi di tempat yang humid atau tempat yang lembab, ini kaca pasti ngembunnya ngembun parah cuy, sampai kagak bisa kelihatan. Belakang ngembun, kiri kanan ngembun, depan kagak sih ya, sebenarnya kagak ngembun. Gitu. Itu gue nggak tahu ya, mesin punya gue yang rusak apa gimana, jadi dia nggak bisa disetting suhunya cuy, suhunya pol terus, jadi dingin. Tapi kompresor masih otomatis nyala mati. Kalau misalnya kompresor nyala terus kan iyalah dingin banget pasti. Masih nyala mati kok, masih aman. Apalagi? Oh, perintilan. Kalau ngomongin perintilan yang udah gue ganti, ya bener-bener perintilan sih ya. Ini apa namanya, yang buat kunci nih, apa sih namanya, pentil buat kunci nih. Ini, terus ini setir gue ganti karena yang sebelumnya emang gue dapetnya kulitnya udah brodol gitu. Jadi ya udah gue ganti pakai gue retrim lah, bukan gue ganti, gue retrim tapi copot dulu. Sama karet antena. Jadi mobil gue ada antenanya cuy. Gue udah tahu juga, gue mobil tahun segini antenanya bisa naik gitu, naiknya manual lagi gue. Nah sama ini apa namanya, tutup dongkrak kemarin copot. Tutup dongkraknya itu emang
Ya kalau emang udah tahun segini kan dia bahannya juga plastik gitu, jadi ganti. Oh ya, barang yang gue cari sekarang itu antena yang Hirschman. Nah itu agak susah untuk cari barang yang murah. Kalau barangnya yang harga 5 juta sih, kalau misalnya lu punya budget 5 juta untuk antena yang lu naikinnya manual, yang fungsi juga enggak, soalnya antena radio gua ada di belakang spion tengah sini. Jadi sebenarnya agak kurang worth it sih menurut gue. Dulu soalnya dulu gue pernah ngeliat 1,8 loh masih. Sekarang udah 5 juta ya, orang agak ada otak nih. Terus perintilan lainnya, oh yang mau gue benerin ini nih, shift knob harus waktunya di red trim, kayaknya udah karetnya udah gak enak nih, kulitnya udah gak enak lagi. Mobil gue ininya masih bisa nyala cuy, apa namanya nih, kre belakang nih, coba lihat deh, kelihatan dikit dong tapi ya. Nah, nih. Anjay. Gitu lah pokoknya. Oke, gitu aja. Kita lanjut lagi ya.